Bu Sri, silakan dimulai. Beliau sudah hadir. Selamat datang Pak Herianto. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Herianto. Assalamualaikum Pak. Halo. Assalamualaikum. Yes. Mohon maaf ini pedalaman, kami ada di pedalaman Iya. Ada di pedalaman Katingan, jadi sinyalnya kecil Pak. Jadi izin videonya teman-teman dimatikan. Oh, baik, tidak masalah. Ya, gimana kabarnya Pak Herianto? Alhamdulillah baik, jadi kan sehat nih. Alhamdulillah baik. Ini hanya komunitas sekolah, tapi yang lain bisa masuk. Jadi mungkin pesertanya nggak sebanyak biasanya acara ini. Kami ingin berbagi ilmu tentang Pak Herianto di Korea Selatan ini Pak. Mungkin bisa dimulai nggih Pak nggih? Biar karena waktunya pendek, 30 menit saja. Dari Bu Sri, silakan Bu Sri dimulai dengan pembawa acara Bu Sri. Oke, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Herianto Nur Cahyo MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Katingan Kuala, yang kami hormati pula Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara kajian rutin kami komunitas Gumbili selama 30 menit ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Sri Wahyuningsi untuk memandu kegiatan kita pada malam hari ini tanpa berlama-lama nggih Bapak Ibu. Baik kita bersama-sama kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Katingan Kuala, Bapak Saifur Rahman SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Silahkan Bapak. Izin kamera kami matikan karena sinyalnya di sini sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Herianto Nur Cahyo, kita ketemu lagi Pak Herianto setelah 2019 kita ketemu salaman dengan Pak Menteri Nadiem Makarim saat itu. Saya banyak menimba ilmu dari Pak Herianto tentang tata cara bagaimana beliau bisa ke luar negeri saat itu, ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, hari ini kebetulan Pak kami izin menyampaikan Gumbili ini komunitas sekolah Pak, komunitas sekolah yang alhamdulillah ini adalah edisi kelima. Sebelumnya narasumbernya dari Amerika Serikat, dari Jepang, dari Australia, kemudian dari Cina. Nah, saat ini kita ingin belajar tentang pendidikan di Korea itu seperti apa Pak, sehingga nanti barangkali bisa ada beberapa bagian bisa kami tiru di pedalaman. Kami ini posisinya di pedalaman Pak, jauh dari kota. Kalau mau ke kota itu berangkat pagi, nyampe Isya Pak. Kota kabupatennya itu berangkat jam 7 pagi, nyampe kabupaten. Ibarat Banyuwangi itu, nyampe Banyuwangi kota, pusat pemerintahan itu Isya Pak. Atau maghrib lah paling cepat. Jadi itu kondisi geografis kami dengan sinyal yang sangat sulit, kadang harus lewat laut, lewat air maksudnya. Nah ini mungkin apa-apa nanti dari Korea Selatan yang bisa kami terapkan. Itu saja mungkin kami ucapkan sebelumnya. Terima kasih Pak Herianto atas kehadirannya dan mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak untuk menyempatkan diri pada kegiatan Gumbili yang waktunya terbatas sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Monggo Bu Susi, dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Saiful Rahman, Kepala Sekolah SMPN 3 Katingan Kuala atas sambutannya. Dan acara selanjutnya kita bersama-sama akan menyimak, belajar bersama, berbagi pengalaman pendidikan di Korea Selatan bersama narasumber kita yaitu Bapak Herianto Nur Cahyo MPD selama kurang lebih 30 menit. Untuk itu acara sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Herianto Nur Cahyo MPD, kami persilakan. Silakan Bapak. Oh, baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah terlihat ya Salindia saya. Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Ya, salam kenal, salam perjumpaan dengan saya Herianto Nur Cahyo dari ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal ya, yang ini mungkin bagi sebagian ibu bapak bukan hal yang baru ya, mungkin bagi yang lain juga menjadi hal yang baru. Izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang pendidikan di Korea, pendidikan yang pernah saya ikuti ketika saya ditugaskan oleh UNESCO dan APSEU untuk menjadi guru tamu di sebuah sekolah di kota Suwon di Korea Selatan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nanti kita punya dua kegiatan lah istilahnya ya, dua materi. Yang pertama adalah teaching methods classroom management inclusive education. Kemudian yang kedua adalah Korean student life, kemudian cross cultural understanding. Kemudian yang sangat penting ini mungkin saya selipkan how to be a driver of change ya, bagaimana menjadi kemudi dari perubahan. Ini hari-hari ini saya diberi tugas tambahan sebagai kepala SMA Negeri 1 Muncar Banyuwangi ya, daerah pesisir di Banyuwangi. Mungkin apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Korea? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Korea? Apa sih yang Bapak Ibu kenal dari Korea? K-pop atau drakor? Oh. BTS, drakor. Drakor ya, BTS ya. Dan hal ihwal tentang itu ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih pendidikan di Korea itu sangat menarik untuk kita kulik ya, sangat menarik untuk kita adopsi dan sangat menarik untuk kita jadikan sebagai praktek baik bagaimana mengelola pendidikan yang sesungguhnya. Ini adalah bukti kualitas pendidikan di Korea. Kalau kita lihat dari SIGI, OECD maupun TIMSS ya, maupun PISA, Korea Selatan atau pendidikan Korea Selatan ini menempati ranking atas ya. Jadi kadang ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 itu bahasa Jawanya itu unda-undi. 11-12 dengan pendidikan di Jepang dan seterusnya. Ini adalah hasil SIGI sampai tahun 2000. Kemudian ini adalah teori atau landasan filosofi yang dipakai di pendidikan Korea. Permisi Pak, apa? Layarnya tidak kelihatan Pak, apa karena sinyalnya sulit ya? Tidak kelihatan? Oke, teman-teman yang lain kelihatan? Bu Heni? Terlihat Pak, terlihat. Aman. Oke, berarti saya lanjutkan aja, sinyalnya sulit. Baik, saya lanjutin. Mereka meyakini bahwa usia sekolah itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Ya. Mereka meyakini bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan mereka dapatkan. Teori inilah yang mendasari perkembangan pendidikan di Korea dan menjadi dasar kenapa pendidikan itu menjadi sangat penting di Korea Selatan. Ketika
merdeka pada tahun 1945. Jadi Korea ini dengan Indonesia selisih merdekanya itu 1 atau 2 hari. Kalau nggak salah Korea itu 18 Agustus, kita 17 Agustus. Ketika pertama kali merdeka, maka kemudian pemerintah Korea ini bersurat kepada PBB. Dia tidak minta bantuan uang, tidak minta bantuan material, tapi yang dia minta adalah bantuan untuk mendatangkan buku sebanyak-banyaknya. Sehingga buku-buku itu bisa disebarkan ke seluruh pelosok negeri, sehingga anak-anak yang traumatik, yang baru sembuh dari luka perang itu bisa menemukan kesenangan-kesenangan baru melalui kegiatan-kegiatan literasi, membaca dan seterusnya. Alhasil program pemerintah ini untuk mengembangkan literasi sangat berhasil, dan hari ini kita mendapati Korea itu menjadi salah satu negara besar ya, baik dari sisi ekonomi maupun sumber daya. Kita melihat bahwa banyak sekali produk-produk elektronik yang diproduksi di Korea, HP, kemudian produk-produk otomotif, produk-produk kecantikan, dan lain sebagainya. Ya, ini tidak lepas dari teori yang mereka yakini bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar kemungkinan mereka menjadi orang-orang yang sejahtera. Jadi di pendidikan Korea itu ada 4 hal ya yang disemaikan di pendidikan Korea. Yang pertama adalah ways of thinking. Jadi yang pertama itu adalah cara berpikir. Ya, ini yang kita kenal dengan critical thinking, kemudian problem solving, decision making. Kalau di Indonesia dulu itu apa ya? Istilahnya apa? Kritis ya, 5K ya. Kemudian yang kedua ada ways of working ya, komunikasi dan kolaborasi menjadi penting Bapak Ibu. Kolaborasi itu menjadi salah satu kunci dari kemenangan negara-negara besar di dunia ini. Ya, kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Negara kita ini negara besar, negara yang hebat, tetapi kemampuan komunikasi yang kurang mumpuni sehingga negara kita tidak banyak dikenal. Oleh karena itu kita butuh banyak narator-narator, storyteller yang banyak sekali, yang itu bisa dihasilkan dari dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu tools for working. Jadi mereka membekali siswanya itu dengan kemampuan atau keterampilan penggunaan teknologi. Ya, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi sama penggunaan aplikasi itu 2 hal yang berbeda menurut saya. Karena mereka itu di sana itu bukan pengguna ya, bukan konsumen daripada platform-platform atau aplikasi tertentu, tapi teknologinya itu yang dikembangkan, kemudian digunakan, kemudian diimplementasikan, dijawantah dalam pendidikannya. Kemudian yang terakhir yaitu skill for living in the world. Ya, kalau kita cross check-kan dengan Indonesia, ini yang kita sebut sebagai kebinekaan global. Jadi di sana itu sudah diajarkan bagaimana anak itu bisa hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki preferensi berbeda, agama berbeda, budaya berbeda dan lain sebagainya. Ini yang disemaikan di sana sejak lama sekali ya. Nanti kalau nanti saya kirimi, saya telah menulis ya. Jadi saya membuat buku yang saya adopsi dari praktek pembelajaran di Korea Selatan yang hari ini di Indonesia itu dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini yang sangat penting ya. Jadi yang sangat penting itu bahwa di Korea itu kurikulumnya itu juga berubah ya. Di Indonesia juga berubah kurikulumnya. Di Korea juga berubah. Mereka sekarang menggalakkan apa yang disebut dengan happy education for all students. Jadi pendidikan yang membahagiakan. Ini yang sekarang sedang dikembangkan di sekolah Korea. Ketika saya berada di Korea, saya mengajar di sekolah inovatif, di sekolah SMA lah di sini ya. Sekolah inovatif yang muridnya satu kelas itu 20, paling banyak 23. Jadi apa yang menjadi ciri khas dari kurikulum di Korea ini? Yang pertama adalah ada program free semester, ya free semester. Kalau di Jepang itu ada program namanya Nice Try, karena pendidikan di Korea itu kiblatnya itu ada pendidikan di Jepang, mulai dari gedungnya, kemudian sistemnya dan lain sebagainya itu banyak meniru di Jepang, sehingga program di Jepang ini diadopsi kemudian dikembangkan di Korea. Yang pertama adalah free semester. Jadi di Korea itu ketika anak itu SMP, itu ada 1 semester anak yang tidak menerima mata pelajaran sama sekali.
tetapi mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, passionnya apa dia. Jadi dia ada satu semester itu digunakan untuk pengembangan passion lah, bakat minat kalau kita ya. Silakan Anda mau pergi mana, yang suka musik ya berarti dia ke studio ya, yang ingin jadi dokter ya berarti dia membantu pelayanan di rumah sakit, yang menjadi pengusaha dia praktek berwirausaha dan lain sebagainya, sehingga kemudian di akhir semester maka mereka mempresentasikan apa yang dilakukan selama 1 semester ini disebut dengan pre-semester. Kemudian yang kedua nuri kurikulum, salah satu ciri nuri kurikulum itu adalah itu tadi kebinekaan global lah kalau kita ya. Jadi di Korea itu diajarkan bagaimana orang itu atau anak itu harus mampu untuk hidup berdampingan dengan orang lain ya. Jadi di sini ada istilah itu cognitive flexibility ya. Ini satu hal yang penting ya, keterampilan yang penting yang tidak banyak kita miliki di Indonesia, yaitu cognitive flexibility. Bagaimana orang itu bisa hidup dalam kondisi, suasana, kemudian lingkungan yang berbeda. Kemudian karakter education and fine art ini juga menjadi hal yang penting karena mereka menganggap bahwa karakter itu satu hal yang penting ya, termasuk juga adalah pengembangan seni dan fisik itu juga bagian terintegrasi ya. Saya pernah berkunjung ke sekolah ya di dekat Tokyo di Incheon High School. Dia punya kelas khusus nanti di sana ada beberapa hal yang penting bagaimana bisa membangun tuning antara siswa dengan guru. Kemudian kreativitas ini menjadi bagian terpenting ya, karena kreativitas itu menjadi roh dari pendidikan itu sendiri bagi orang Korea ya. Oleh karena itu Korea ini bisa menjadi besar itu karena
karena inovasi yang terus-menerus dilaksanakan, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menumbuhkan memantik rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia dan sekelilingnya. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu di sekolah tempat saya ngajari dulu itu tiap pagi yaitu ada namanya experiential activities. Jadi aktivitas experiential itu adalah aktivitas di pagi hari. Masing-masing anak itu nanti dia akan berdiskusi, memaparkan sesuatu, ditampilkan gitu ya, terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait dengan budaya pop ya, budaya-budaya kekinian dan lain sebagainya, yang itu tidak terbatas pada bangsa Korea tetapi hampir menyeluruh. Ketika ditemukan misalnya sekarang Rusia menemukan antivirus misalnya, antivirus, kemudian menemukan vaksin kanker. Nah, itu mereka paparkan ya, mereka presentasikan di depan teman-temannya, didampingi guru. Ini adalah bagaimana mereka melihat dunia ini tidak sekedar sebagai tempat untuk hidup, tapi bagaimana pengembangan untuk berkelanjutan. Ini mungkin bisa nanti dipelajari Bapak Ibu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan di Korea. Kemudian ini jumlah mata pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi jumlah mata pelajaran itu satu tahunnya itu 1972 ya. Kalau di Indonesia itu hampir 3.000-an mungkin ya. Mereka itu hanya punya, kalau setingkat SMP, SMA itu punya 9 sampai, kalau kelas 7 itu mungkin dia punya 11. Nanti semakin ke atas itu semakin sedikit ya. Biasanya kalau di SMA itu tinggal 9 mata pelajaran. Nah, ini mata pelajarannya, jadi ada bahasa Korea, kemudian social studies, etik ya. Kalau di kita ini PPKN lah. Kemudian ada matematika, kemudian ada sains teknologi, ada PA ya, physical education, penjaskes, kemudian ada seni, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada mata pelajaran pilihan ya. Kalau suka di bidang sains ya berarti dia boleh milih IPA, fisika, kimia. Kalau di bidang humaniora dia bisa pilih geografi, sosiologi ya, atau bahasa-bahasa asing yang diajarkan di situ. Nah, ini mata pelajaran diajarkan di sekolah-sekolah Korea. Ini juga sama ya di SMP ya, ini ya di basic school. Kemudian ini Bapak Ibu kekuatan di Korea value di pendidikan Korea itu ya ini yang sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai menginjak bayang-bayang gurunya. Artinya apa? Bahwa mereka harus respect pada guru. Guru itu harus ditempatkan pada makom yang tertinggi karena mereka adalah seseorang yang mengajarimu dari tahu menjadi tidak tahu. Ya, orang-orang Korea juga menganggap bahwa kualitas pendidikan itu tidak bisa melampaui kualitas gurunya. Ya, kalau gurunya kemampuannya 80, maka siswanya kualitas pendidikannya tidak mampu melampaui itu. Ya, dan ini sudah Anda buktikan di Indonesia. Kemudian manajemen kelas ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi di Korea itu sekarang dikembangkan cooperative learning ya, cooperative learning. Jadi pembelajaran berbasis kelompok itu yang menjadi penting, bukan individual ya, bukan kompetisi. Ya, bukan kompetisi tetapi kolaborasi ya. Kemudian pembelajaran berbasis murid, kemudian ada critical thinking ya. Critical thinking itu nanti kalau Bapak Ibu nanti membaca buku saya itu nanti saya berikan secara gratis. Ada 2 buku, yang satu cerita tentang pengalaman, yang satu itu buku pelajaran yang saya kembangkan berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar di Korea. Jadi di sana nanti diajari anak itu bagaimana dia mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Yang itu nanti bisa inline ya, sejalan dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian autonomi ini menjadi penting Bapak Ibu ya.
salah satu kekurangan kita itu adalah autonomy learners. Murid kita ini banyak yang bukan autonomy learners, ya. Kalau Bapak Ibu sempat ke Korea, di sekolah-sekolah Korea, Bapak Ibu nanti kaget karena ketika masuk semua anak itu tertidur di pagi hari itu, ya. Karena sekolahnya bawa selimut, kemudian bawa bantal, ya. Kemudian tas kosmetiknya itu besar sekali, ya. Kalau Bapak Ibu di loker belakang itu biasanya ada alat penjepit alis, kemudian ada alat apa namanya itu krimbat, ya, krimbat. Kemudian alat smoothing, wah macam-macam, ya. Untuk blush on, wah macam-macam itu, ya. Tetapi mereka memiliki autonomi, mereka memiliki independensi, mereka memiliki budaya belajar yang cukup tinggi. Seharian dia tidur, tapi dia kemudian membayar tidurnya itu dengan belajar semalaman. Ya, itu yang pernah saya buktikan. Ketika dia tidur, kemudian di akhir pembelajaran dia menemui saya dan bilang, Pak, mohon maaf saya tadi tidur karena semalam bekerja, tetapi saya akan belajar semalam untuk menebus dalam tanda kutip dosa yang sudah dilakukan. Kemudian yang menarik ini adalah open class. Ini sama dengan pendidikan di Jepang, ya, atau lesson study atau kenkyu jukyo, ya. Jadi open class itu setiap semester. Kebetulan kemarin ketika ngajar di Korea, saya itu ketiban sampur untuk ngajar yang disaksikan langsung oleh wali murid. Jadi untuk memastikan kualitas sekolah, kualitas pembelajaran di sekolah tersebut, maka setiap satu semester bisa 1-2 kali, sekolah itu mengadakan, masing-masing guru itu mengadakan di kelasnya, itu mengadakan open class. Jadi kelasnya itu dibuka untuk semua orang. Jadi yang diundang itu adalah guru-guru dari sekolah lain, dinas pendidikan, kemudian orang tua, untuk menyaksikan secara langsung bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan di kelas tersebut. Apakah sesuai dengan harapan orang tua atau tidak? Kalau tidak sesuai, maka ada langkah-langkah tertentu yang harus diambil oleh sekolah tersebut untuk memberikan solusi atas kelemahan-kelemahan yang dimiliki ketika pembelajaran berlangsung. Sehingga ketika saya ngajar, di belakang saya itu ada kurang lebih 25 wali murid, guru dari sekolah lain, dan juga pihak-pihak tertentu ya, yang melihat secara langsung. Setelah pembelajaran usai, maka kemudian mereka dimintai pendapat. Ada proses refleksi, ya, ada proses circle time, ya, circle time. Jadi proses refleksi itu yang feedbacknya langsung dari para orang tua, ya. Dari kegiatan open class tersebut, kemudian saya diundang ke sekolah lain untuk melakukan hal yang sama, ya. Bagaimana saya melakukan kolaboratif teaching, ya, dengan beberapa guru matematika, guru sejarah dan lain sebagainya dalam sebuah pembelajaran yang anak itu tidak hanya belajar matematika, tetapi mereka pada saatnya sama belajar tentang budaya, belajar tentang sejarah dan lain sebagainya dalam team teaching yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ini adalah fasilitas di sekolah di Korea, ya. Fasilitasnya semacam ini, ruangannya air conditioned, ya. Lantainya halus, ya, karena tidak ada sepatu yang boleh dibawa masuk ke sekolah. Sepatunya ditaruh di depan, ada loker tersendiri, kemudian mereka ganti dengan sandal. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di negara-negara maju, maka tidak ada perbedaan antara SMP Negeri 1 Banyuwangi dengan SMP Negeri 3 Katingan misalnya. Kalau sekarang kan beda gitu. SMP Negeri 1 Banyuwangi misalnya fasilitasnya lengkap, ya. Kemudian gurunya juga banyak, kemudian sekolahnya itu luar biasa, air conditioned dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau di Korea semua fasilitasnya sama. Jadi antara sekolah di kota sama di desa itu sama kualitas bangunannya, infrastruktur, kemudian kualitas guru-gurunya juga sama. Mereka sangat disiplin dan profesional, ya. Masuknya itu dan 8.40, tapi setengah 7 itu sudah banyak yang datang menyiapkan materi dan lain sebagainya, dan sangat profesional. Kemudian banyak fokusnya itu kepada aktivitas siswa, ya, aktivitas siswa, student centered. Nah, ini kelas di mana saya ngajar, ya. Pembelajaran berbasis siswa itu tidak hanya slogan, tapi harus diterapkan, ya. Ini adalah bentuk cooperative learning, ya. Jadi belajar secara berkelompok, bagaimana melatih mereka untuk melakukan kolaborasi. Kemudian
muridnya itu ya tidak jauh lah dengan Indonesia ya. Artinya kadang di satu kelas itu lebih pintar anak Indonesia. Yang membedakan mereka memiliki budaya belajar yang bagus ya. Kemudian ditopang oleh guru-guru yang profesional dan pasangan yang mendukung. Kemudian ini tadi ya otonomi. Kemudian tipenya adalah pekerja yang keras atau pembelajar yang luar biasa. Karena di Korea itu masih menganut rejim testing. Di akhir kelas 3 itu ada namanya suneng. Jadi ketika suneng itu dilaksanakan, maka seluruh aktivitas di sekitar sekolah harus berhenti. Ibu wali muridnya yang bekerja itu diizinkan untuk tidak bekerja, untuk menemani anaknya yang akan belajar mengikuti tes. Karena tes itu menjadi taruhan masa depan siswa tersebut. Sehingga ketika gagal maka mereka memiliki masa depan yang suram. Ya, oleh karena itu betapa pentingnya suneng ini bagi pendidikan di Korea Selatan. Nah, ini di kelasnya. Jadi bukunya sudah terintegrasi ya, jadi bisa diakses secara manual maupun secara daring. Kemudian ini adalah student lounge. Jadi di sana itu mesti ada student lounge ya, jadi tempat kongko-kongko siswanya dilengkapi dengan buku, lengkapi dengan macam-macam di sini, termasuk juga karya-karya siswanya. Ya, di sana ini karya anak-anak di sana. Ini joyful learning ya, pembelajaran yang menyenangkan. Ini happy school ya. Jadi ini adalah sekolah bahagia. Di sana ada namanya sekolah bahagia. Jadi sekolah bahagia itu hanya memiliki 5 mata pelajaran. Yang pertama adalah PKN lah kalau kita ya, kemudian matematika, kemudian ini lebih banyak ke etiknya ya, life right, life wisely, life is fun. Jadi bagaimana hidup secara benar, bagaimana hidup secara bijak, dan bagaimana hidup itu penuh dengan kegembiraan. Ini yang diajarkan di sekolah bahagia, namanya Happy School di Korea Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin lebih enak jika kita lanjutkan dengan pertanyaan. Saya persilakan, nanti akan saya share ini ya, materinya. Monggo. Jadi Bapak, terima kasih atas paparannya yang panjang lebar kepada kami. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Bapak Herianto Nur Cahyo MPD. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan kepada Ibu Heni, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Herianto Nur Cahyo. Kami persilakan Bu, silakan. Ibu Heni, angkat tangan silakan Bu. Iya, lupa membuka mikrofonnya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini langsung saja berkaitan dengan administrasi pengajarnya, Pak. Apakah seperti di tempat kita, contohnya seperti ada silabus, ada modul, kalau sekarang modul kan, RPP, apakah juga di sana gurunya yang membuat dan merancang sendiri atau ada memang sudah disiapkan dari pemerintahan di sana atau dari dinas pendidikan di sana? Itu aja Bu. Apakah terdengar? Ya. Halo, ya. Apakah terdengar? Ya, Dengar, jelas sekali. Mari Putus-putus. Mungkin kalau sinyal kurang bagus bisa ditulis di kolom chatnya, gitu.
Mungkin satu pertanyaan aja, Bu Sri, mengingat waktu Google Meet-nya hampir habis, Bu Sri. Inggih, Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waktunya terbatas, kami mewakili keluarga besar SMP. Belum, Bu. Biar dijawab dulu, Bu Sri. Biar dijawab sama beliaunya. Masih ada sekitar 10 menit, Bu Sri. Oh, nggih, Pak. Kan Bapak Eri. Nggih. Mohon maaf. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat menarik ya. Jadi ini mungkin yang membedakan kita dengan guru-guru di luar sana, gitu. Jadi yang pertama adalah guru kita itu fokus pada administrasi ya. Yang paling banyak dikeluhkan itu adalah hal-hal yang sifatnya administratif ya. Bagaimana terkait dengan RPP dan lain sebagainya. Ketika pertama kali datang ke sana, saya juga berdiskusi banyak tentang banyak hal ya terkait dengan administrasi guru. Bahwa mereka mengatakan bahwa RPP dalam tanda kutip sudah ditinggalkan 10 tahun yang lalu, ya. Mereka tidak ribet dengan RPP semacam itu, tetapi yang mereka miliki itu adalah panduan bagaimana membelajarkan siswa di sekolah, di kelas. Gitu. Sejatinya guru itu kan ada 3 hal yang harus dilaksanakan oleh guru. Pertama, guru itu tahu apa materinya yang akan diajarkan, itu penting. Tahu materinya apa. Kemudian yang kedua adalah tahu bagaimana membelajarkan itu, bagaimana menyampaikan, bagaimana menyusun, mengembangkan aktivitas-aktivitas sehingga ada kebermanfaatan belajar. Kemudian yang ketiga adalah tahu bagaimana mengakses, mengetahui perkembangan belajar atau melakukan penilaian. Ini sejatinya adalah 3 hal penting yang harus dimiliki oleh guru. Sehingga para guru di sana itu melihat RPP ini kan administratif, ya. Tetapi yang paling penting adalah ibarat pilot. Jadi manifest itu penting. Tapi yang lebih penting bagaimana dia mengetahui arah-arah kemana pesawat itu akan diarahkan atau akan diturunkan atau akan dilandaskan. Itu yang penting bagi guru-guru mereka sehingga mereka tidak tidak terjebak pada hal-hal administratif semacam itu. Meskipun mereka setiap selesai ngajar mereka harus melaporkan apa yang diajar ya. Kemudian bagaimana kondisi di kelasnya, tingkat daya serapnya berapa, itu adalah bagian dari pertanggungjawaban mereka kepada pemerintah atas kinerja yang mereka lakukan ya. Tetapi mereka tidak diriuhkan dengan administrasi yang sebagaimana yang kita miliki. Gitu ya. Gitu, Bu. Bu Heni, gimana Bu Heni? Mungkin mau dikonfirmasi atau ditanyakan lagi, saya persilakan, Ibu. Ini mungkin sinyalnya agak-agak susah. Untuk sesi tanya jawab ini mungkin cuma satu, Bapak Ibu ya, mohon maaf karena kita terbatasnya dengan waktu. Sebenarnya sangat senang, sangat ingin sekali panjang lebar terus bercerita, berbagi pengalaman, banyak hal yang akan kami dapatkan dari Bapak. Semoga bisa sedikit demi sedikit bisa kami jalankan di sekolahan kami masing-masing. Untuk ini kami mewakili SMPN 3 Katingan Kuala. Saya sebagai MC atau moderatornya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Herianto yang sudah menyempatkan waktunya bisa berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga nanti di lain kali kita bisa ketemu lagi bersama dengan acara yang sama, nggih Bapak nggih? Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini sama-sama. Luar biasa.